Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nur Amalia, NRP 521310506 dari jurusan Sistem Informasi ITS 2013. Kali ini saya akan mempresentasikan final project saya tentang algoritma dan pemrograman 1 yang dibimbing oleh Pak Aris Jayanto. Final project kali ini adalah tentang membuat program yang bisa berguna bagi masyarakat sekitar. Jadi, mahasiswa akan membuat program sesuai dengan keinginannya, namun juga akan bermanfaat bagi masyarakat yang akan bisa memakainya. Final project saya tentang data pelanggan salon. Secara singkat, data pelanggan salon adalah inputan data dari pelanggan tersebut. Contohnya, misalnya pelanggan akan memasukkan data-datanya seperti nomor urut, nama, dan jenis kelamin. Jenis kelaminnya terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki, akan masuk dengan menu tersendiri, begitu juga dengan perempuan. Kemudian, data yang sudah diinputkan akan muncul kembali sebagai data informasi untuk admin yang akan dimasukkan ke dalam data pelanggan salon yang menjadi arsip dari admin salon tersebut. Selain menjadi data arsip, untuk salon tersebut, data yang akan tampil pada layar program tersebut akan menjadi informasi bagi pelanggan untuk bisa masuk ke dalam salon tersebut. Karena di dalam data tersebut ada nama dan nomor urut, sehingga jika nomor urut dipanggil, maka pelanggan bisa masuk dan menikmati salon tersebut. Untuk bisa menyimpan data-data informasi pelanggan, maka saya membuat satu link list yang disimpan oleh program tersebut. Link list tersebut akan kemudian ditampilkan di frame yang memunculkan informasi nomor urut, nama, dan harga yang dikeluarkan pelanggan untuk membayar salon tersebut. Hal lain yang ada dalam frame program ini adalah menu-menu yang tampil seperti potong rambut, krimbat, body spa, dan lain-lain. Menu-menu tersebut berbeda setiap jenis kelamin. Jika perempuan akan lebih banyak pilihan, sedangkan laki-laki memiliki pilihan standar. Kemudian juga terdapat harga-harga yang berbeda setiap menu yang akan dipilih. Kemudian setiap pilihan akan kemudian muncul dan diberitahukan kepada pelanggan sehingga pelanggan mendapatkan informasi lengkap tentang harga, nomor urut, dan namanya. Demikian penjelasan singkat dari program saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan program saya. Pertama-tama, saya membuat project dengan nama Final Project 2. Kemudian, saya membuat JFrame dengan nama daftar. Dengan desain seperti berikut. Ada gambar, kemudian menu utama seperti nomor urut, nama, dan jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, serta tombol masuk. Untuk data nomor urut dimasukkan dengan angka 1 sampai sedemikian rupa dengan nama pelanggan dan jenis kelamin. Data-data ini dimasukkan oleh pelanggan tersebut. Kemudian ada tombol masuk. Kita lihat kepada tombol masuk. Sebelum itu, pada JFrame daftar, saya membuat link list dengan nama database dan data salon. Kemudian void mulai untuk merestart kembali data-data yang telah dimasukkan, sehingga ketika pelanggan masuk kembali ke menu utama akan kosong dan diisi lagi oleh pelanggan tersebut. Kita kembali ke tombol masuk. Tombol masuk yaitu dengan pertama memasukkan nomor urut,
dengan variabel nomor. Kemudian memasukkan nama di kolom nama isi. Yang selanjutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sehingga saya membuat button group 1 untuk pelanggan bisa hanya memilih satu antara laki-laki dan perempuan. Ketika ketiganya telah dipilih, akan masuk ke dalam simpan data yang terdiri dari nomor, nama, dan jenis kelamin. Kemudian disimpan kembali ke data salon dengan urutan yang sama, yaitu nomor, nama, dan jenis kelamin. Simpan data ini dibuat untuk mengimport data ke frame selanjutnya, yaitu frame laki-laki dan perempuan. Sehingga data-data seperti nomor urut, nama, dan jenis kelamin bisa masuk ke frame selanjutnya. Fungsi selanjutnya adalah menutup atau menghilangkan sejenak frame daftar. Jika diklik tombol masuk, maka frame daftar akan sementara disembunyikan. Kemudian masuk ke frame laki-laki ataupun perempuan sesuai apa yang dimasukkan oleh pelanggan tersebut. Kemudian kita lihat desainnya seperti ini. Terdapat gambar dan menu-menu. Pertama, jika kita masuk ke frame laki-laki. Frame laki-laki seperti yang di bawah ini. Saya membuat void data sebagai database yang akan dimasukkan ke dalam informasi frame tersebut. Kemudian juga ada void mulai seperti frame sebelumnya di frame daftar untuk merestart kembali data-data yang akan dimasukkan. Kemudian terdapat nama login sehingga nama yang dimasukkan akan muncul ke dalam frame tersebut. Terdapat database sebagai link list. Desain frame laki-laki seperti ini. Ini untuk nama login, ada gambar, kemudian menu-menu untuk proses salon. Ada potong, cream bath, body care, spa dengan harga masing-masing. Kemudian ada tombol data, menu utama, harga, nomor urut, dan nama pelanggan, yaitu informasi yang akan ditampilkan setelah tombol data ditekan. Saya akan menunjukkan fungsi tombol data. Karena terdapat nomor urut, maka saya akan membuat looping yang dimulai dari 0. Tentu saja looping masuk dari frame daftar dengan data-data yang dimasukkan. Dari database salon, jika sesuai akan terus menginput. Kemudian dengan void data yang masuk yaitu berisi nama dan nomor serta jenis kelamin yang dimasukkan sebelumnya di frame daftar. Kemudian ada jumlah yang dimasukkan dalam kolom harga. Jumlah tersebut adalah akumulasi dari harga-harga yang dipilih dalam menu salon. Berikut adalah inisialisasi harga-harga dari setiap menu yang dipilih. Untuk menu potong, selain untuk menampilkan informasi pada frame tersebut, data juga akan menyimpan hasil dari informasi yang dibuat. Kemudian terakhir ada menu utama. Menu utama itu akan kembali ke menu daftar. Frame daftar yang awalnya dengan void mulai dan kemudian menyembunyikan untuk sejenak frame laki-laki. Kemudian kita ke frame perempuan.
Sama seperti frame laki-laki, terdapat menu salon, kemudian ada nama admin dan gambar. Informasi juga sama seperti harga, nomor urut, dan nama pelanggan, serta tombol data dan menu utama. Tombol data seperti berikut. Seperti yang pada frame laki-laki, terdapat looping untuk memasukkan data nomor urut, data yang telah disimpan dengan void datanya, serta total, yaitu jumlah dari akumulasi harga yang telah dipilih pada menu salon. Untuk dasarnya semua sama seperti pada frame laki-laki. Menu utama juga akan kembali ke frame daftar untuk memasukkan kembali data-data dari pelanggan. Kemudian terdapat untuk menyembunyikan frame perempuan saat kembali ke menu daftar. Untuk menu salon lebih bervariasi daripada menu laki-laki, karena perempuan biasanya memiliki waktu banyak untuk pergi ke salon. Seperti yang saya sudah sebutkan, bahwa terdapat link list berupa data salon yang saya beri nama database. Database terdiri dari nomor, nama, dan jenis. Nomor untuk nomor urut, nama untuk nama pelanggan, dan jenis untuk jenis kelamin. Data akan disimpan oleh database. Demikian untuk definisi atau fungsi-fungsi yang ada dalam program data salon saya. Selanjutnya, kita akan membuat demo singkat dari program yang saya akan jalankan. Baiklah, saya akan membuat demo singkat pada program data salon saya. Ya, akan muncul menu seperti berikut. Ini adalah menu daftar yang saya buat untuk menu inputan informasi pelanggan. Pertama, masukkan nomor urut pelanggan, kemudian nama pelanggan, pilih jenis kelamin, kemudian masuk. Kita memilih menu perempuan, sehingga akan masuk seperti berikut. Ini adalah untuk nama admin atau pelanggan yang masuk. Pelanggan misalnya akan memilih menu seperti ini. Kita tekan tombol data, akan keluar harga dari total yang dipilih oleh pelanggan, nomor urut dari informasi sebelumnya, kemudian nama. Ini akan menjadi informasi bagi arsip admin salon untuk memproses jalannya salon, dan untuk pelanggan sebagai informasi untuk bisa masuk ke dalam salon untuk nomor urut dan nama pelanggan. Kemudian kita ke menu utama untuk kembali ke frame daftar. Kita masukkan kembali nomor urut, nama pelanggan, dan jenis kelamin. Kemudian tekan tombol masuk. Kita masuk ke menu laki-laki. Ini adalah nama pelanggan. Kita pilih seperti berikut. Data. Masuklah untuk harga, nomor urut, dan nama. Seperti pada perempuan, ini adalah akumulasi untuk menu, nomor urut sebagai informasi, dan nama pelanggan. Kita kembali ke menu utama. Untuk data selanjutnya, kita akan kembali ke data perempuan. Masuk. Untuk menu, rebonding dan curve itu memiliki button group yang sama. Karena menu ini sama memiliki fungsi yang berbeda, sehingga hanya boleh dipilih salah satu. Kita kembali ke menu utama. Ya, demikianlah demo singkat dari program saya. Ya, demikian dari presentasi final project algoritma dan pemrograman 1 saya tentang data pelanggan salon. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga bisa dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.